المصطفى المقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بخلقه كأمم رعية ثبتت ولا يرى أثر قول منه في عالمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى جله في شمس ذو فاطم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا كفه قد علت قوما إذا جلسوا عند الولادة ثبيانا بمختتن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هذه القصائد فاحفظها تكن آمنا من شر نار وسراق ومن محن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Terima kasih yang mengucapkan kepada Bapak Haji Erwin yang telah memimpin tadarus Quran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita baca membuat dosa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk berikutnya adalah penyampaian kajian oleh guru kita yaitu Bapak Haji Sholahudin SFA yang insyaallah hari ini membahas mengenai Kitabul Mufidin pada bab ibah gosip bagian dari tadi. Untuk itu marilah kita dengarkan kajian yang disampaikan guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Semoga semua jamaah dikasih keberkahan, sehat walafiat. Mari sama-sama kita niat belajar, kita niatkan lillah karena Allah ya. Ikutin bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal-istifadata wal-ifadata wal-hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabih astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim taubatan nasuha taubatan nasuha la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin.
Jamaah apa kabar semuanya? Kita tak terasa sudah sampai ke tema yang ke-17 tentang babul ghibah. Ghibah itu bahasa kitanya gosip. Gosip juga bagian daripada ngebullying gitu. Ya. Saya berupaya tadinya pengen saya buang-buang gitu. Tapi pas saya baca-baca ini isi semuanya. Jadi nanti sedapatnya aja. Seandainya udah ini ya stop dulu, saya lanjut lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Babul ghibah. Bab berbicara tentang ghibah atau gosip ya. Keberkahan pertama kita baca dulu sanadnya, berikutnya kita lengkap setiap sanadnya ya. Qala al-faqih Abu Laits As-Samarqandi radhiyallahu ta'ala anhu. Al-faqih Abu Laits As-Samarqandi semoga Allah ridha kepadanya berkata, haddatsana Muhammad bin Al-Fadl, telah berbicara kepada kami Muhammad bin Fadl. Haddatsana Muhammad bin Ja'far, telah bercerita kepada kami Muhammad bin Ja'far. Haddatsana Ibrahim bin Yusuf, telah berbicara kepada kami Ibrahim bin Yusuf. Haddatsana Ismail bin Ja'far, telah berbicara kepada kami Ismail bin Ja'far. Anil Ala bin Abdurrahman, an abihi, dari bapaknya, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah ridha kepadanya. Nah, masuk kepada isinya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, atadruna man ghibah ya. Tahukah Anda apa itu ghibah? Ya, apa itu menggosip, ngomongin orang yang kagak ada. Misalnya sekarang kagak ada Pak Ustaz Sofian, kita ngomongin beliau. Yang baiknya kayak, yang jeleknya kayak, itu ghibah. Ya, kalau yang baiknya dia nggak suka, ghibah. Kalau yang jeleknya itu malah jadi buhtan, jadi fitnah, ya, dosa besar. Qalu, mereka menjawab, Allahu rasuluhu a'lam. Biasanya kalau Allah ada wa'nya, wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala, idza dzakarta akhaka bima yakrahu faqad igtabtahu. Ya. Ghibah secara definisi adalah jika Anda menyebutkan saudaramu, cerita tentang saudaramu ya, dengan sesuatu yang dia kagak suka. Ya. Faqad igtabtahu. Sungguh Anda telah menggosipnya, menggibahnya. Qila, kemudian ditanyakan lagi, ara'aita in kana fi akhi ma aqul. Bagaimana pendapat Anda seandainya yang saya katakan itu emangnya kenyataannya gitu, emang apa adanya. Ya. Ada diceritakan di sini ada seorang wanita pendek ya. Apa adanya. Baik. Qala, dijawab, in kana fihi ma taqulu faqad igtabtahu. Jika yang dibicarakannya itu emang ya kenyataannya sebagaimana yang Anda katakan, sungguh Anda telah menggosip. Wa lam yakun fihi ma taqulu faqad bahtahu. Tapi jika yang Anda bicarakan tentang diri Pak Sofyan misalnya, yang kagak ada dalam dirinya, itu merupakan sebuah fitnah. Ya, yakni qulta fihi buhtanan. Artinya Anda mengatakan tentang dia ya, itu sebuah fitnah. Qala al-faqih radhiyallahu ta'ala anhu, dzukira fi ba'd al-mutaqaddimin annahu qala law qulta inna fulanan. Ya. Dia berkata, seandainya Anda berkata sesungguhnya si fulan itu thawbahu qasir, bajunya pendek. Kita lihat orang pakai baju, itu dia bajunya pendek banget ya. Ya, au thawbahu tawil, atau kita bilang dia itu bajunya
kayaknya kepanjangan ya. Yakunu ghibatan, itu aja udah berbentuk ghibah. Ya, baru ngomong begitu doang. Itu dia pakai baju kayaknya kepanjangan ya. Ada ghibah tuh, Bu. Ya. Kita ternyata tanpa ini banyak ternyata kita ghibah ya. Saya baca ini sedih juga, ya Allah. Enggak boleh dong ngomong yang lain-lain, diam aja dah. Jadi in aradta in hamamta fi nutfi bil batil, jika Anda pengen menyebut sesuatu yang buruk, mendingan ganti dengan tasbih aja dah. Ya. Daripada ngomongin orang, mending kita selawat aja. Zikir aja. Ya. Baca tasbih aja. Itu lebih aman gitu. Baik. Fa kaifa idza dzakarta fi an nafsihi? Bagaimana jika Anda menyebutkan tentang dirinya? Oh, dia mau gini. Wah, itu lebih lagi tuh. Cuman bilang bajunya aja. Bajunya kayak kegedean itu. Lagi bah. Ya. Qala haddatsana Muhammad bin Fudail, haddatsana Muhammad bin Ja'far, haddatsana Ibrahim dan seterusnya. Balaghana anna imra'ata qasirah dakhalat 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Ya, telah sampai kepada kami bahwa ada seorang sahabiah, ini bentuk tubuhnya dia pendek. Ya, emang pendek dia. Dia datang menemui Nabi, ya. Setelah selesai menabi bicara, falamma kharajat, ketika ibu yang pendek tadi keluar pulang, ya. Ini istri Nabi bilang begini, qalat Aisyah radhiyallahu taala anha, ma aqsaluha. Itu ibu itu pendek banget ya. Ya. Ibu itu pendek banget ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, irtabtiha, kamu telah menggibah itu. Padahal saya bilang itu ibu pendek banget ya. Itu orang apalagi centil banget ya, lebih lagi tuh kalau sudah masuk ke dalam. Jadi saya ngomong begitu doang, pendek amat ya itu orang ya. Ya. Baik. Qalat Aisyah, kata Aisyah menjawab, ma qultu illa ma fiha. Nabi, kan saya ngomong apa adanya, mudah pendek. Aku tidak mengatakan itu apa ini pada dia. Qala zakarti aqbahama, katanya fiha. Engkau telah menyebutkan sesuatu yang paling buruk dalam dirinya. Ya. Kalau kita bilang, ini orang tinggi banget, nyindir ya. Jadi apa? Di Islam itu ngajarin tuh, orang Islam adalah orang yang saudaranya selamat daripada lisannya, ya, tangannya, ya. Jaga kehormatan saudara-saudara kita tuh. Kalau begini semuanya aman, insyaallah kagak ada yang tersakiti ya. Masing-masing ngomong yang baik-baik aja, ngomong dengan dirinya aja dah. Baik. Kemudian Rasulullah bersabda, Lailah usri bi ilas sama. Pada malam aku diisrakan ke langit, ya. Marartu biqaumin yaqta'ul lahma. Jadi Nabi kan ketika di-Isra Mi'rajkan, ya, itu Nabi diperlihatkan oleh malaikat Jibril. Nabi melewati ada satu kaum yang sedang memotong dagingnya, ya, min julubihim, dari tubuhnya sebelah sisinya dia potong, ya. Thumma yalqamunahu, lalu dia makan. Thumma yuqalu lahu, kemudian dikatakan kepada mereka, kulu ma kuntum ta'kuluna min lahmi akhikum, makanlah sebagaimana dulu Anda telah makan daging saudara kalian. Jadi istilahnya Bapak Ibu, kita menggibah itu kita makan daging, ya,
makan daging manusia, makan daging sapi enak ya, makan daging kebo enak ya, makan daging manusia, ya. Fakultu ya Jibril, Nabi bilang, Jibril, man haula, siapa mereka? Kata Jibril, haula min ummatika, mereka itu di antara umatmu ya Muhammad ya Rasul. Al-hammazun, al-lammazun. Nah, ini istilahnya hammazah, lammazah. Kita suka baca tuh, wailul likulli humazatil lumazah. Celaka orang yang suka dua nih. Kalau humazah ya, ini suka memperolok, menyakitin dengan lisan dan perbuatan. Tapi kalau lumazah dengan lisan aja, verbal dia. Ini di masa dulu, ini awal mula bullying dalam Islam. Ada para Ubay bin Khalaf diantaranya, Umayyah bin Khalaf, Walid bin Mughirah. Itu kalau lewat Nabi sesama sama temennya, micing-micingin tuh, menghina Nabi itu. Ya. Ada yang dengan kata-kata, ada dengan tindakan. Jadi humazah, lumazah masuk dalam kategori juga ghibah, yakni al-mughtabin, orang yang menggibah, ya. Qala Faqih rahimahullahu taala, sami'tu Abu Bakar yahki qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam fil manzili wa ashabuhu fil masjid min ahli Suffah. Ini cerita nih, suatu saat Nabi dan para sahabatnya di masjid, ya, min ahli Suffah. Suffah itu kata cikal bakal para tokoh-tokoh tasawuf yang tinggal di emperan-emperan masjid, ya, Suffah. Ada buku saya tentang tasawuf, ya. Kemudian wa Zaid bin Thabit yuhaddithuhum bima sami'a min Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-ahadits. Zaid bin Thabit ini bercerita kepada para sahabat, ya, ahli Suffah tadi, tentang sesuatu yang pernah didengar dari Nabi. Yang ngaji lah, kita nyampein beberapa ini. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam bilahmin. Kemudian ini Yazid lagi ngajar kepada sahabat, cerita tentang sebuah hadis. Nabi datang membawa daging. Faqalu li Zaidin bin Thabit. Lalu para sahabat hadis Sufa bilang sama Zaid, ya, udkhul ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, wa qul inna lam na'kul lahma mundu kada wa kada. Zaid temen Nabi gini, bilang sama Nabi, kita belum makan daging nih, udah lama. Sahabat lihat Nabi bawa daging, nah, suruh minta daging lah, ya. Likai apa mana? Inna lam na'kul lahma mundu kada wa kada. Likai yab'atha ilaina bisyai'in min dzalikal ham. Agar Nabi, ya, ngirim dah bagi kepada kita daging itu. Falamma qama Zaid bin Thabit min indihim qalu fima bainahum. Ketika Zaid tadi, karena dia dipinta untuk menemui Nabi, ya, nyampein apa keinginan sahabat, pas dia bergerak, ini para sahabat ngobrolin nih, ngomongin. Apa kata mereka? Falamma dakhala Zaid ala Nabi, ya. Apa katanya? Qalu fima bainahum. Mereka berkata, ya, menggunjingi, menggibah, inna Zaidan qad laqiyan Nabiy sallallahu alaihi wasallam misla ma laqaina fa kaifa yajlisu wa yuhaddithuna. Itu si Zaid katanya sebetulnya sama kita dia. Pengen ketemu Nabi itu. Malah dia cerita tentang hadis-hadis sama kita, ya. Jadi pas dia disuruh nemuin, mana diomongin.
Sebetulnya dia sama kita juga tuh, perlu juga mendaging gitu. Gitu ya. Falamma dakhala Zaid 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa adda risalah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Zaid menemui Nabi dan Zaid menyampaikan pesan tadi ya, bahwa para sahabat minta daging, apa kata Nabi? Qul lahum qad akaltum al-lahmal ana. Nabi punya apa? Bisa melihat gaib Nabi itu. Kita tahu ya, dengan izin dari Allah ya. Apa kata Nabi? Katakanlah kepada mereka itu ya, kepada ahlu sufah, Anda semuanya sudah makan daging sekarang ya. Kemudian faraja ilaihim wa akhbarahum bihi. Zaid balik lagi, kata Nabi, kalian barusan udah makan daging katanya ya. Faqamu fadakhalu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqallahum. Lalu mereka menemui Nabi, bilang sama Nabi ya. Faqala lahum, kata Nabi apa? Al-ana qad akaltum lahma akhikum. Barusan aja ente makan daging saudara kalian. Wa atharul lahmi fi asnanikum. Itu ada tuh ada bekas daging di gigi-gigi kalian. Fabzaku hatta tarau hamratal lahm. Kata Nabi apa? Coba kamu ludahin ya, sampai kamu melihat nanti merahnya daging itu. Fabazaku damma ya fatabu wa raja'u an dzalika wa tadaru ilaihi. Lalu mereka meludahkan tuh ya darah ya, benar ternyata keluar darah. Fatabu, mereka langsung taubat. Ini luar biasanya para sahabat, pas dia menemuin kesalahan dia langsung taubat. Kalau kita masing-masing mangkal masih kagak menerima ya, langsung taubat tuh hebatnya. Waraja'u an dzalik, mereka kemudian kembali wa tadaru ilaihi, dan minta maaf kepada Zaid ya. Ruwiya Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma qala hajat, katanya, rihu muntaninah ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bertiuplah angin ya, angin bau busuk pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan ketika atau ada angin, ini kayak gini angin nih, angin dari mana nih? Kipas angin apa dari luar? Sudah ada angin, ya. Tapi ada baunya. Nabi mengatakan inna nasan minal munafiqina qad igtabu unasan minal muslimin. Oh, ini ada sekelompok orang-orang munafik sedang menggibah umat Islam. Itu baunya kecium tuh, ya. Falidzalika hajat hadhir ruh al-minnah. Oleh karena itu bertiuplah ada bau yang kagak sedap. Waqila li ba'dil hukama, kemudian ada yang bertanya kepada sebagian al-hikmah, mal hikmatu fi anna rihal ghibah wa nitnaha kanat tatabayyanu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa hikmahnya ya? Apa bau busuk itu ya, tadi apa udara bau busuk ya, itu kok tercium dulu pada masa Nabi. Wala tatabayyanu fi yaumin hadza. Kok kalau sekarang ada orang gibah tuh kagak kecium baunya. Kalau dulu katanya ada orang menggibah itu kecium baunya gitu. Apa tuh hikmahnya? Apa jawabannya? Li'annal ghibata qad kathurat fi yaumina. Karena ghibah di kita saat ini udah banyak banget. Ya udah bau ghibah semuanya, udah enggak terasa udah. Kan digambarkan ilustrasinya. Famtalatat al-unufu minha. Hidungnya kita ini udah penuh dengan ghibah semuanya. Ya. Maka falam tatabayyan ar-raihatu wa hiya an-nitnun. Maka kagak bau lagi udah dah ya baunya.
Wa yakunu mithalu hadza mithalu rajulin dakhala ila dar dubbaghin. Nah, dikasih perumpamaan. Ini katanya perumpamaannya sama seperti seorang laki-laki yang masuk ke rumah para dubbaghin itu orang yang menyamak kulit. Ya, Bapak Ibu masuk ke satu rumah, emang untuk kerja semuanya sedang nyamak kulit kambing ya. La yaqdiru ala qarari fihi min shiddatir raihah ya. Dia kagak mampu tuh untuk tetap diam di rumah itu ya. Kenapa? Min shiddatir raihah, saking baunya. Tapi wa ahlu tilkad dar ya'kuluna fiha at-ta'ama wa yashrabuna asy-syaraba. Tapi orang-orang yang ada di rumah itu dia sudah terbiasa. Dia makan malah, minum malah ya. Asik aja kan. Apa gambarannya? Bapak Ibu ngapain ya kalau kerja ada bau-baunya itu? Ya, orang yang suka enek kan dan enek ya. Agak suka bau daging kambing misalnya. Ya, ini serumahnya lagi ngerjain kambing semuanya. Ya. Itu dia sambil dia bekerja, ada yang makan, ada yang minum, kagak terasa baunya. Tapi orang lain tuh baru masuk terasa bau. Nah, itu gambarannya. Karena sekarang ghibah itu sudah menyebar kemana-mana. Maka udah nggak lagi baunya lagi. Ghibah semua itu udah ghibah semua. Nah, begitu gambaran ilustrasinya ya. Taib. Kadzalika amrul ghibah. Ya, demikianlah ghibah itu. Fi yaumina hadza, di hari kita, di hari-hari ini. Diriwayatkan Asbat an-Sada qala kana Salman al-Farisi. Ada cerita lagi dikuatkan. Salman al-Farisi ya fi safarin ma'unasin wa fihim Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi Salman al-Farisi dalam perjalanan safar nih Bapak Ibu ya, bersama sahabat. Nah, di dalamnya ada Umar bin Khattab ya. Ada ikut juga di situ. Baik. Kemudian fanazalu manzilan. Kemudian mereka namanya musafir dulu berhenti di satu tempat. Ya. Fadarabu khiyamahum. Lalu mereka mendirikan tenda, ya. Wa sana'u ta'amahum wa nama Salman. Dan sahabat lain pada bikin makanan, bikin diriin tenda, pada masak ya, gitu. Tapi Salman tidur dia. Mungkin kondisinya capek kali ya. Faqala ba'dul qaum, sebagian sahabat pada menggunjing Salman. Ma yuridu hadzal abdu illa ayyaji'a ila khiyamin madrubatin wa ta'amin masnunah. Ini orang katanya enak banget dia. Dia datang kagak nyiapin tenda, kagak masang tenda, ya, kagak nyiapin makanan, datang langsung tidur aja. Ya. Tsumma qalu ba'da dzalika li Salman. Kemudian mereka mungkin gede kali ya Mas Salman. Ini orang agak seperti yang lainnya mendirikan tenda, pada masak ya. Lalu dia bilang Mas Salman, "Salman, intalik ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faltamis lana idaman." Ya. Salman, pergi ke Nabi ya, temuin Nabi, minta sama Nabi ya minta lauk. Lauk idam itu lauk. Nah, damu bihi ya kan kita benar. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu. Lalu Salman nemuin Nabi ya, dan bilang sama Nabi para sahabat minta lauk ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, "Akhbirhum annahum qad tadamu." Ya. Sampaikan berita kepada mereka bahwa mereka telah mendapatkan lauk. Ya. Fa akhbaruhum bidzalika faqalu. Salman sampaikan tuh. Kata Nabi, kamu sudah itu tuh, sudah pernah dapat lauk. Faqalu ma ta'amna ba'd. Enggak. Kami belum dapat makanan apapun. Wa ma kadzaba an-nabiy sallallahu alaikum fa'atahu. Kata Salman, Nabi enggak pernah bohong kepada kalian. Lalu mereka menemui Nabi dan penasaran. Baqala lahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam
Ketika sahabat menemui Nabi, apa kata Nabi? Qadi tadamtum min sahibikum. Kalian telah mengambil lauk dari teman kalian. Hatta kultum ma kultum wa huwa naimun. Sehingga Anda mengatakan sesuatu dan dia sedang tertidur. Nabi hebat ya. Sahabatnya tadi ngomongin Salman lagi tidur, ya. Tsumma qara alaihim, kemudian Nabi membacakan ayat, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun. Wahai orang-orang yang beriman, jauhkanlah kebanyakan daripada zon, berprasangka, ya. Sesungguhnya ba'dadh-dhann, sebagian daripada prasangka itu adalah ismun, dosa, yakni maksiyatun, ya. Bu, Bapak, adik saya, idza sa'a zununuhu sa'a fi'luhu. Orang kalau prasangkanya aja udah salah, perbuatannya juga salah. Maka apa? Jaga kebersihan hatinya. Jangan suka ngurusin orang lain. Ya. Sedikit saya tambahin. Saya membaca hadis Mu'adz bin Jabal, ya, sedih banget. Ternyata amal kita yang begitu banyaknya, amal haji, amal sholat, puasa, zakat, bahkan kita jihad, pernah sedekah, kita warok, itu ternyata belum aman, Bapak Ibu. Belum aman. Kalau di hati kita ada amradul qulub, penyakit hati. Maka Nabi bilang sama Anas bin Malik, wahai putraku, kalau kamu bisa upayakan setiap pagi sore kamu muhasabah diri, ya, perhatikan hatimu, jangan sampai ada amradul qulub, yang sampai suka kegibah, yang suka fakhr, bangga dengan amalnya. Fakhr itu bangga dengan dirinya. Yang suka kiber, sombong, merasa hebat dari orang lain. Yang suka ujub, bangga sama amalnya. Dia merasa amalnya hasil ciptaan dia sendiri, kagak ada di situ perannya Allah. Ya, padahal semua yang kita bisa lakukan amal soleh kagak lepas daripada rahmat Allah, kebaikan Allah. Yang kelima, ya, hasud, suka hasud. Yang keenam, ada orang hatinya kagak ada rahmah, hatinya benci, ya, jelek aja sama orang lain. Tetangganya dapat musibah dia ketawa. Harusnya kan dapat musibah kita takziah, menghibur. Yang ketujuh, ada, ya, penyakit riya. Itu di setiap langit itu ada penunggunya. Di langit pertama ada malaikat yang menangani kasus ghibah. Di langit yang kedua menangani kasus fakhr. Ketiga kiber. Keempat ujub. Kelima hasad. Keenam tadi hatinya nggak ada rahmah. Ketujuh riya. Nah, itu amal kita setiap naik langit pertama, kata malaikat, stop. Saya malaikat yang menangani kasus-kasus ghibah. Dilihat, ternyata ini orang banyak ghibahnya. Laqad amarani rabbi alla ada'a amal yujawizuni min ghairi. Allah memerintahkan kepadaku, orang ini amalnya kagak bisa naik ke atas. Jadi malaikat pencatat amal setiap hari Kamis, ya, Senin Kamis, kita laporan ke Allah kan, bahwa amal kita. Kalau di langit pertama aja mentok gara-gara ada ghibah. Ini pas banget ghibah. Apalagi langit yang kedua sampai yang ketujuh. Ya, ada orang-orang yang lulus dari 7 penyakit hati tadi. Malaikat dihantar oleh malaikat 3000 malaikat, ya, diiringi. Bangga Allah, ini ada hamba-hambamu, ya, amalnya cakep, ikhlas. Allah liatin aja. Apa kata Allah? Malaikat, kamu kan tugasnya mencatat saja. Kalau saya ana raqibun ala bi nafsihi. Saya ngeliatin terus, ngamatin bagaimana hatinya. Muttali'un ma fi qulubihim. Saya lihat tuh hatinya. Innahu ya'malu amalan, dia kalau beramal li ghairi, untuk selainku.
Dia kagak pernah beramal untukku. Gharral adamiyin, berarti orang ini kalau beramal dia menipu Anda semuanya. Wa gharrakum, sampai kamu juga malaikat ketipu juga. Ya, tapi dia kagak bisa menipu saya. Ya, dia kagak bisa menipu saya. Ya. Apa kata Allah? Ketahuilah orang ini saya laknat, katanya. Malaikat kesal juga. Kita ketipu, kami laknat juga Anda. Seluruh penduduk langit ikut laknat juga. Ya. Jadi Bapak Ibu kagak cukup kita amal zahir. Makanya kalau Maulid Nabi bab mutabaah saya selalu hantar juga bukan hanya aspek zahiriyah, tapi aspek batiniyah penting. Gara-gara aspek batiniyah kita lalaikan, amal kita nggak sampai dilaporin. Ya, apa? Ghibah, yang suka ghibah, fakhr, merasa dia bangga dengan kesuksesannya. Kemudian yang ketiga, kiber, merasa lebih hebat dari orang lain, sombong. Yang keempat, i'jab, dia bangga dengan amalnya. Kelima, hasad, sama tetangganya iri aja, dengki aja, tanda dia kagak ridho dengan takdir Allah. Keenam, hatinya penuh dengan kebencian, marah. Ketujuh, dia kalau beramal riya, sum'ah, pengen disebut, pengen orang lain tahu semuanya. Ada kisah sederhana ya, tapi ini nyata gitu. Ada seorang tinggal di pinggiran jalan, kayak rumahnya punya siapa yang di jalan. Dia baca surat Toha, baca aja. Tahu-tahu pas di ayat ke-30 misalnya, tetangganya keluar rumah. Ya, dia ngeliat tuh tetangga. Pas tetangganya keluar, dia bacanya dikencengin. A'udzubillahi. Kenapa tuh? Nah, itu riya datang tiba-tiba. Dia pengen tetangganya tahu dia lagi baca Quran. Itu diriwayatkan setelah itu dia tertidur, dalam tidurnya dibentangkan itu catatan surat Toha. Dilihatin setiap ayat pahalanya 10. Pas ayat ke-30, lah ini kagak ada ayatnya sama sekali, Pak. Ayatnya aja kagak ada, apalagi nilai pahalanya kagak ada. Dia mikir, tadi perasaan saya baca juga ayat itu tuh. Ada suara dari pintu. Ya, tadi kamu baca memang. Tapi kemudian ada perintah dari atas, suruh hapus. Lah, kenapa dihapus? Kata makan, tadi emang kamu kagak sadar. Kamu pas baca ayat kesekian kamu dikencengin. Apa tujuannya tuh? Sampai begitu Bapak Ibu. Luar biasa tuh ya. Padahal kecil sederhana ya. Ya. Katanya apa? Innallaha la yaqbalu amalan wa fiha ya riya. Allah tidak akan menerima amal di situ ada yang riya. Kullu amalin laisa ikhlasan lillah fahuwa riya. Semua amal yang tidak ada ikhlasnya karena Allah itu riya. Nah, ini kita harus muhasabah, takut-takut ya. Makanya sahabat Mu'adz bin Jabal dengan hadis itu nangis begitu. Dan dalam hidupnya dikatakan beliau sedikit baca Quran. Di setiap kesempatan ketemu sahabat dia sampaikan hadis itu. Ini pesan dari Nabi. In hafaztahu Mu'adz, jika engkau jaga hadis ini, kamu amalkan, engkau akan beruntung. Jika doya'tahu, engkau sia-siakan, engkau akan rugi. Berapa banyak orang-orang yang amalnya kagak sampai dilaporkan kepada Allah. Nah, ya. Itu juga diantaranya di langit yang pertama ada yang namanya ghibah. Ya. Sedih nggak Bu? Pak? Sedih banget itu. Ya Allah, berarti kita belum aman. Ya, haruslah selalu muhasabah diri. Ya, takut-takut amal kita dengan ghibah. Taib. Udah halaman berapa Pak? Yang mana? Hah?
yakni maksiyah. Ya udah, enggak kelihatan ya. Ya, maksiyah. Qala Sufyan azun, kata Sufyan azannu zannan. Prasangka itu ada dua macam. Zanna fihi ismun wa zanna laisa fihi ismun. Ada prasangka yang di dalamnya ada dosa, ada yang kagak ada dosa. Fa amma zanna alladhi fihi ismun falladhi yatakallamu bihi. Adapun prasangka yang di dalamnya ada dosa, ya, falladhi yang dia bicarakan. Wa amma zanna alladhi laisa fihi ismun fama yudmiruhu. Adapun dosa prasangka yang tidak ada dosanya, nah dia yadmuru, dia ingin, dia tersimpan, ya. Wala yatakalbi, artinya dia kagak bicarakan tuh, dia diam aja. Wala tajassasu, janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Yaqulu wala tatlubu aiba akhikum, janganlah kalian mencari aib saudara kalian. Wala yaghtab ba'dukum ba'dhan, janganlah sebagian kalian yang menggunjing sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi mayyitan fakarihtum. Apakah seseorang di antara kalian pengen memakan daging saudaranya yang mati, yang mayit? Fakarihtum, maksud mereka kagak mau, ya. Yakni kama takrahuna akla lahmi akhikum mayyitan. Artinya sebagaimana Anda kagak suka makan daging saudara kalian yang mati. Fakadzalika ijtanibu dzikrahu bisu'i ghaiban. Oleh karena itu jauhkanlah menyebut, ya, tentang saudara kita yang kagak ada, yang buruk-buruknya. Yang baiknya aja kalau dia nggak suka sudah ghibah, ya. Apalagi yang buruk-buruknya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma fi hadhil ayat, wala yaghtab ba'dukum ba'dha, janganlah sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain. Qala nazalat fi rajulaini min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini turun berkenaan dengan seseorang daripada sahabat Nabi, ya. Qalilus syai', katanya. Dia enggak punya apa-apa, dia orang miskin lah. Liyusiba ma'huma min ta'amihima, ya, artinya dia agak apa, wa taqaddamahuma fil manazil. Jadi diceritakan di sini ada sahabat yang kagak punya apa-apa, lalu dia bertemu dengan dua sahabat lainnya yang punya makanan, ya. Wa yuhayyu lahumal manazil. Jadi bapak-bapak, orang kalau kagak punya, bertemu dengan orang yang punya, dia harus punya adab tuh, ya. Katakanlah dia cekatan kayak itu, tanggap gitu. Dia merasa kita berjalan bertiga, ya bapak-bapak, yang dua bawa makanan, kita kagak bawa makanan, ya. Sampailah di suatu tempat, kita harus respect tuh, kita siapin tempatnya begitu. Ini udah kagak modal, agak mau kerja ibaratnya, maunya makan doang. Nah, ini gambar seperti ini, ya. Dia punya makanan, dia kagak punya makanan, pengennya makan doang. Nah, ya. Faqad kana dhamma Salman ila rajulaini. Nah, si Salman bergabung nih kepada dua orang yang tadi punya makanan. Fanazala munzilan minal manazil. Lalu mereka berhentilah di satu tempat, zata yaumin, satu hari. Walam yuhayyi lahumma syai'an. Salman kagak nyiapin, ya, sesuatu. Faqala lahu. Lalu kedua orang yang tadi yang punya makanan ngomong sama dia, idhab ilan nabi. Ini cerita sama yang di atas tadi, ya. Pergilah kepada Nabi, ya. Kemudian qul lana apa? Fasil lana fadda. Kemudian Nabi minta sama Nabi, minta lauk, ya. Fantalaqa faqala ahaduhum li sahibihi hina ghaba anhuma. Ketika Salman menemui Nabi, seseorang di antara mereka berkata sama temannya, ya, innahu law intaha ila biri kada laqallal ma'u
orang ini nih kan kagak punya apa-apa. Kalau dia sampai aja ke sumur, itu pasti sumur bakal habis sama dia. Ini bahasa sindiran. Ini orang kere, nggak punya apa-apaan. Ya. Falamman taha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fabalaghu arisalata qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau menemui Nabi dan menyampaikan pesan bahwa sahabat minta lauk, Nabi ngomong apa? Kullahuma, sama kayak tadi di atas ya. Katakanlah kepada keluarganya, qad akaltuma al-idama, Anda telah makan lauk. Fa'atahuma, ya. Kemudian keduanya datang. Fa'atahuma, kemudian si Salman memberitakan, fa akhbarahuma fa ataiha faqala. Lalu dia fa'ataya datang kepada Nabi faqala ma akalna min idam. Nabi, kami belum makan lauk. Qala, kata Nabi, inni la ara hamratal lahmi fi afwahikum. Sungguh saya melihat ada merah daging di mulut kalian. Faqala lam yakun indana syai'. Enggak Nabi, kami enggak makan apa-apa. Wa ma akalna lahmal yaum. Hari ini kami belum makan daging. Faqala lahumma, kata Nabi, innakum igtabtuma akhakuma. Sungguh kalian telah menggibah, menggunjing saudara kalian, ya. Summa qala lahumma, lalu Nabi mengatakan, atuhibbani an ta'kula lahma mayyitan. Apakah kamu berdua suka makan daging, ya, yang orang mati? Faqala la, faqala lahumma fakama karihtuma, sebagaimana Anda kagak suka an ta'kula lahma mayyitan, makan daging mati, fala tagtaba, maka jangan suka menggosip. Fa innahu man iktaba akhahu faqad akala lahmahu. Sesungguhnya orang yang menggosip saudaranya, dia telah memakan daging saudaranya. Ya. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, janganlah sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain. Nah, ini ada cerita dari Hasan Al-Basri. Anna rajulan qala, ada seseorang berkata begini, inna fulanan qad iktabak. Datang seseorang bilang, Syekh, ada itu orang lain menggunjing Anda, ngomongin Anda, ya. Fabatha ilaihi tabaqan min ratbi wa qala. Lalu coba Bapak, ini orang soleh Bapak, dia diomongin sama orang lain, dia kagak marah. Malah apa? Dia pesan, ini kirimin kepada orang yang ngomongin saya 1 piring korma basah, ya. Wa qala, dan dia berkata, balagani, sampai dia, annaka ahdaita ilayya hasanati, ya, aku mendengar Anda telah memberikan hadiah kepadaku kebaikan-kebaikan. Jadi Bapak Ibu, ketika kita ngomongin saudara kita, kebaikan kita pindah semua, ya. Maka Sayyidina Hasan Al-Basri ketika digunjing, dia bilang, coba kirimin sepiring korma sama dia, sampein salam, ya, saya telah mendengar bahwa Anda berikan hadiah kebaikan Anda kepadaku. Faratu, katanya, an ukafi'aka alaiha, saya pengen membalas kebaikanmu itu, ya. Pak dirini, ya, namun mohon maaf, fa innila aqdiru an ukafi'aka biha ala tamam, saya kagak bisa memberikan kepadamu hadiah yang setimpal. Paham nggak? Saya digunjing oleh antum, ya, berarti antum kasih kebaikan buat saya. Cara saya membalasnya, saya kirim antum sepiring nasi uduk misalnya, ya. Luar biasa, ya. Dzukira an Ibrahim bin Adham, kemudian ini tokoh-tokoh, ya. Ibrahim bin Adham, ya, disebutkan annahu adhafa unasan, beliau menjamu para tetangga, ya, orang banyak. Falamma qa'adu ala ta'am, ketika ini para tamu duduk, ya, di depan makanan, ja'alu yatanawaluna rajulan, ya, ini Bapak Ibu, ini kebiasaan kita nih.
Maka saya suka bilang sedih, orang datang nih mau takziah. Habis takziah dia akhirnya selesai duduk kan, nungguin di bangku di halaman rumahnya. Pada ngobrol. Ngobrolnya ngomongin orang. Ya, kita sering itu ya, diundang makan, lagi disiapin makanan, ngobrol kita. Ngobrolnya ngomongin orang. Nah, ini kasus seperti itu. Ya. Falamma qa'adu 'ala ta'am, ketika mereka duduk di depan makanan, ja'alu yatanawaluna rajulan. Mereka mulai dah menggunjing, menggosip orang lain. Apa kata Ibrahim bin Adham? Innal ladzina kanu qablana kanu ya'kuluna khabza qabla laham. Dulu katanya orang-orang sebelum kita, mereka tuh makan roti dulu sebelum makan daging. Ini antum bada'tum bil lahmi qabla khubzi. Ini kalian makan daging dulu baru makan roti. Paham maksudnya? Nah, belum makan roti udah pernah gunjing. Ya. Ibaratkan ente makan dulu antum. Wa dzukira an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala innal 'abda la yu'tiya kitabahu yaumal qiyamah. Nah, ini cerita lagi. Seorang hamba dia menerima catatannya pada hari kiamat. Fayara fihi hasanatin lam yakun amaluha. Jadi Bapak Ibu, nanti kita di hari kiamat dikasih catatan amal kita. Pas kita lihat, wah, kita kaget, kok amal kita banyak banget. Kalau kita nggak merasa melakukan itu tuh, ya banyak banget dari mana ini? Ya dia bertanya-tanya sendiri, ya. Fayaqulu ya Rabb min aina li hada? Kita nanya sama Allah, ini dari mana ini catatannya begitu banyak? Perasaan saya kagak melakukannya. Fayaqulu kata Allah, hadza bima kitabakan nasu. Ini balasan dari orang-orang yang menggosip Anda. Bapak, jadi sebetulnya kita kalau diomongin orang kita alhamdulillah senang aja. Ya, dia yang rugi pada. Ya, pahalanya pindah ke kita semuanya. Oh ya. Jadi kalau kita menggibah amal kita habis digerogotin. Wa anta la tash'ur, dan Anda kagak merasakan. Wa dzukira an Ibrahim bin Adham annahu qala, diceritakan lagi dari Ibrahim bin Adham. Ya mukadzibu bakhilta bidunyaka ala asdiqaik. Orang yang pendusta, engkau di dunia bakhil kepada teman-temanmu. Wa sakhauta bi akhiratika ala a'daik, tetapi Anda sakhauta, Anda berderma royal kepada musuh-musuhmu, ya, dengan akhiratmu. Fala anta fima bakhilta bihi ma'dzurun. Anda tuh katanya asalnya fala anta ma'dzurun, ya, fima bakhilta. Anda tidak akan dimaafkan dengan apa yang Anda bakhilkan. Wala anta fima sakhauta bihi mahmudun. Anda tidak akan dipuji dengan perbuatan tadi, ya, baiknya Anda. Wa dzukira an ba'dil hukama, dan diceritakan dari sebagian hukama annahu qala al-ghibatu faqihatul qurra. Ya, ghibah adalah buah mulutnya para qurra. Siapa qurra? Orang yang suka baca Quran. Wa diyafatul fusaq, dan jamuannya orang-orang yang munafik. Wa maratiun nisa, dan tamannya para perempuan, ya. Wa idamu kilabin nas, dan lauk anjingnya manusia. Wa mazabilul atqiya, dan tempat sampahnya orang-orang yang atqiya. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dari Nabi, arba'un yuftirna shaima, katanya ada 4 perkara yang membuat puasa orang itu batal. Wa yunqidna al-wudu'a, dan merusak wudunya. Wa yuhdimna al-amala, dan menghapuskan amal-amalnya. Pertama ghibah, kedua al-kadhib, dusta, ketiga namimah. Namimah nanti bab berikutnya. Keempat an-nadharu ila mahasinil mar'ati
allati la yahillu lahu an-nadru ilaiha. Bapak-bapak nih Pak, ya, melihat kepada kecantikan seorang wanita yang kagak halal untuk dilihat. Nah, di sini kita harus apa? Godul basar. Kebetulan tetangganya cakep, bagaimana Pak? Pakai kacamata hitam Pak ya? Ya, matanya kagak jalalatan. Taib. Wahunna kata yuskina usul syara. 4 hal itu katanya akan menyirami, ya, dasar akar-akar keburukan. Kama yaskil ma'u usul syajar, sebagaimana air menyirami akar-akar pohonan. Wa syurbul khamri ya'lu al khataya, ya, minum khamr itu akan menumbuhkan segala kesalahan-kesalahan. Jadi pemicu, ya. Nah, hadis yang kemarin pernah orang pilihan mau zina, minum khamr apa membunuh. Dia pilih minum khamr. Gara-gara minum khamr zina juga, bunuh juga tuh. Namanya ya'lu, ya. Qala Ka'ab al-Ahbar, qara'tu fi kutubil anbiya alaihi wasallam. Aku pernah membaca di buku-bukunya para nabi, annaman mata taiban minal ghibah kana akhiru man yadkhul jannah. Orang yang meninggal tapi dia bertobat dari gibahnya, dia adalah orang yang nanti terakhir masuk surga. Waman mata musirron alaiha, barang siapa yang meninggal dunia tapi dia masih aja menggibah, kana awwalu man yadkhulun nar, dia orang yang pertama kali masuk ke neraka. Wa dzikra an Isa bin Maryam alaihi salam annahu qala li ashabihi ara'aitum law ataitum ala rajulin naimin. Ini sebuah ilustrasi juga, ya. Bagaimana pendapatmu jika engkau melihat ada seorang yang lagi tidur, qad kushifat rihu an ba'di auratihi, kemudian auratnya kesingkap angin, terbukalah auratnya, ya. Kuntum tastarawuna alaihi, apakah kalian menutupnya? Qalu na'am, iya kita tutup dong. Qala bal kuntum takshifunal baqiyah, bahkan katanya kalian membuka sisanya, artinya bukan ditutup malah dibukain lagi. Qalu, ya, mereka berkata subhanallah kaifa nakshiful baqiyah, bagaimana kita bisa membuka aurat yang lainnya. Qala, katanya alaysa yudhkaru indakum ar-rajul fatadhkurunahu bi aswai ma fihi, bukankah ya, ketika ada seseorang di antara kalian di sisi kalian, kalian ngomongin dia, ya, bi aswa ma fihi, dengan omongan yang buruk-buruk. Fa antum takshifuna baqiyata thawb an auratihi, itu maknanya kalian menyingkap, membuka sisa-sisa baju dari auratnya, ya. Waruya Khalid ar-Rabi'i qala kuntu fil masjidil jami fatanawalu rajulan fanahaituhum an dzalika fakufu wa akhadhu fi ghairihi thumma adu ilaihi. Ini cerita lagi, aku pernah berada di suatu masjid besar, ya. Kemudian fatanawalu rajulan, orang-orang di masjid pada ngomongin, menggunjing seseorang. Fanahaituhum, saya cegah mereka, saya larang, andalika fakufu, ya, misalnya kita nih ngobrolin orang lain, kata saya Diansa, jangan ngomong orang lain dong di masjid, ya. Fakufu, ya, lalu apa, mereka diam tuh, diamnya sejenak doang. Wa akhadhu fi ghairihi, lalu karena dilarang pindah topiknya, bicara yang lain. Paham ya? Karena dia marahin, ditegur, kita bicara yang lain, pindah. Kagak lama kemudian tsumma adu ilahi, ngomongin lagi. Kemudian fadakhaltu ma'hum fi syai'in min amrihi, Pak Erdiansa yang tadinya melarang ikut ke bawah. Ya.
Lihat begitu. Fara'aitu tilkal lailah. Kemudian aku melihat pada malam itu, fil malam, di malam, di tidur mimpi dia. Orang soleh gini ya, kasih isyaratnya. Ka'anni atani rajulun aswadu tawil. Seakan-akan datang kepadaku seseorang yang hitam tinggi. Wa ma'hu tabaqun alaihi qit'atun min lahmil khinzir. Ada orang hitam datang kepada saya bawa sepiring daging babi. Faqala li, lalu dia bilang kepadaku, kul, makanlah. Faqultu akilul lahma, saya makan daging babi. Ya, wallahi la akulu, demi Allah saya tidak akan memakannya. Ya, orang yang hitam tadi itu udah mimpinya marah-marah. Pantaharani intiharun syadidan, dia ngebentak-bentak saya. Waqala qad akalta ma huwa syarrun minhu, ente telah makan yang lebih buruk daripada anjing babi tadi itu. Ikut-ikutan gosip. Padahal awalnya cakep ya. Jangan gibah dong gitu. Udah tahu ke bawah. Itu kita terasa Bapak Ibu ya, sering ya. Lagi reuni, hati-hati tuh Bapak Ibu tuh. Saya perhatikan reuni itu bukannya berkah, silaturahmi berkah, silaturahmi menjadi maksiat. Ngomongin teman-temannya, diomongin. Ya. Kasihan pertemuan seperti itu ya. Harusnya dapat rahmah, malah dapat keburukan. Dikit lagi ya. Udah. Ini ceritanya begitu sama hampir sama panjang banget. Saya pengen lengkap aja, ada yang sedikit indah di sini, mana ya? Halaman 1113 Pak. Ya. Katanya wa huwa indana al wajhain. Ghibah itu menurut ulama ada dua sisi. In kana dzalikal qaulu qad balagha ila alladhi iktabahu fataubatuhu ayastahila min. Bagaimana Bapak Ibu ya kita mengatasi ghibah ini agar kita dapat maaf lah ya. Menurut dua ulama, ghibah itu ada dua macam. In kana dzalikal qaulu qad balagha, jika yang kita ucapin itu telah sampai kepada orang yang kita gibahkan, fataubatuhu, maka cara taubatnya adalah ayastahila minhu, kita minta dihalalkan dari yang kita omongin. Artinya kita minta dimaafkan. Kita samperin tuh, Pak Erdiansa, maaf kemarin saya lupa nggak sengaja sama Pak Egi ngomongin Bapak, harus begitu ya. Wa in lam yablugh, tapi kalau ternyata yang kita gunjingan belum sampai ke telinga yang kita omongin, falyastaghfirullah ta'ala. Cukup kita mohon ampun kepada Allah. Ya. Ibaratnya dia belum tersakit, dia belum dengar dah, ya. Wa yudminu alla yauda ila mithli, dan janji di hatinya kagak ngulangin lagi. Itu ya. Waruya anna rajulan ata Ibnu Sirin faqala, diriwayatkan seseorang datang menemui Ibnu Sirin mengatakan, inni igtabtuka faj'alni fi hillin. Ada seseorang ya menggibah ulama nih, Ibnu Sirin ya. Lalu dia ngaku, Pak, mohon maaf kemarin saya ngomongin Anda ya, mohon dimaafkan ya. Apa jawabannya? Wa kaifa uhillu ma harramallah, bagaimana saya bisa memaafkan yang Allah haramkan? Jadi ghibah itu Pak, Bu, dalam riwayat lain lebih dahsyat daripada 30 orang yang penzina. Ya, haram hukumnya itu. Faka'annahu asyara ilaihi bil istighfar. Seakan-akan ya Ibnu Sirin mengarahkan kepadanya, udah banyak istighfar ya. Jangan diminta maaf, istighfar. Lalu apa? Taubat kepada Allah. Ma istihlalihi minhu, disertai dengan minta maaf kepada orang yang kita ghibah. Jadi syaratnya kalau ghibah kita mau diterima taubatnya, pertama kita apa? Mohon ampun. Kedua, taubat. Ketiga, menyesali. Keempat, istihlal, minta maaf sama orang yang kita gunjingin. Yang kedua, fa in lam tablugh ila sahibihi tilkal ghibah,
Jika gibahnya itu belum sampai kepada orang yang kita gibahin, fataubatuhu, maka taubatnya adalah ayyastaghfirullah ta'ala, mohon ampun kepada Allah, wa yatubu ilaihi, dan bertobat, wa yatuba ilaihi, bertobat, wala yukhbiru sahibahu, ya, dan jangan ngomongin orangnya. Bahwa ahsanun likaila yastaghilu qalbuhu bihi. Ya, jangan disampaikan lagi ke orangnya. Kenapa? Agar hati orang yang kita omongin tuh kagak tersakiti, enggak sibuk. Waduh, ternyata saya diomongin orang sekampung ya. Kepikiran dia. Walau annahu qala buhtanan, seandainya dia mengatakan sesuatu yang fitnah, lam yakun dzalika, itu tidak cukup di dalamnya, fa innahu yahtaju ila taubah. Bapak-bapak, kalau ternyata yang kita omong itu adalah fitnah, ya, tadi kita ngomongin dia kebaikannya atau gibah, tapi yang kita omongin malah yang kagak ada dalam diri mereka, itu fitnah kan? Apa? Yahtaju ila taubah fi salasati mawadi', dia perlu taubat kepada 3 tempat. Pertama, ayyarji' ilal qaum alladzi takallama bil buhtan indahum. Dia harus datang lagi. Ya, misalnya saya menggibahin Pak Anggi di jamaah. Saya nanti harus datang lagi ke sini. Minta maaf sama Bapak sekalian. Mohon maaf kemarin yang saya bicara tentang itu. Salah semuanya. Tuh, ya, harus i'tiraf kita. Wa yaqulu inni qad dzakartu indakum. Bapak-bapak, mohon maaf kemarin saya di sini ngomongin Pak Angga. Nah, gitu ya. Bikazaka, jadi demikian. Fa'lamu anni kadzibun fi dzalik. Ketahuilah bahwa apa yang saya bicarakan kemarin itu bohong semuanya. Bisa enggak Bapak Ibu begitu? Itu kan berat itu. Berat. Ya, ngakuin ngomongan kita, ya. Berat banget itu. Yang kedua, ayyadhhaba ila alladhi qala alaihi al-buhtan. Ya. Dia harus pergi kepada orang yang dia fitnah tadi. Wa yatlubu minhu ayyajalhu fi halin, dan minta kepadanya agar dimaafin. Datang kepada orang yang kita gibahin. Pak Angga, maafin ya, kemarin hari Sabtu saya ngomongin Bapak atau jamaah. Ya. Yang ketiga, ayyastaghfirullah ta'ala wa yatuba ilaihi, mohon ampun kepada Allah dan bertobat. Falaisa syai'un minadzunubi a'dhamu minal buhtan. Tidak ada sesuatu yang lebih besar daripada dosa-dosa daripada memfitnah. Fa inna sa'ira dzunubi yahtaju ila taubatin wahidah. Sesungguhnya seluruh dosa-dosa itu perlu kepada satu taubat. Tapi wal buhtanu, memfitnah itu, yahtaju ila taubati fi thalathatin mawadi', perlu kepada taubat pada 3 tempat. Waqad qarana Allah Ta'ala al-buhtana bil kufri. Nah, ini corona. Apa corona? Allah Subhanahu wa taala telah menggandengkan, ya, al-buhtan, memfitnah itu, bil kufri, dengan kekafiran. Faqala ta'ala fajtanibu ar-rijsa minal authan. Jauhkanlah oleh kalian ar-rijsa, hal-hal yang berbentuk rijs, najis, minal authan, berupa apa? Berhala-berhala. Wajtanibu, dan jauhkan oleh kalian qaulaz zur, berkata yang dusta. Wa yuqal, dan dikatakan, la takunul ghibatu illa fi qaumin ma'lumin hatta law dzukira ahlul misr minal amsar faqala hum bukhala'u qaumin. Bapak-bapak, nanti ada tingkatannya ya. Kalau kita bicarain orang lain, ya, di tengah tadi kan 1 orang ya. Kita ngomongin orang banyak. Kampung sebelah tuh, ya, perumpamaan. Kan soalnya ini ghibah ini, coba sekarang kalau kita lihat acara-acara TV, kan ngomongin orang tersebut, mengangkat kasus-kasus kan, kasus ijazah Pak Jokowi lah, kasus ijazah Gibran sekarang banyak kan ngomong orang semua ghibah. Ada nih
ada yang dalam di publik, ada yang non publik, ada semua ada solusinya. Ada yang memang boleh, malah dikatakan itu wajib ketika kita mengangkat emang kebobrokan orang, agar kita masyarakat kagak ketipu, nggak ke bawah. Boleh ungkap. Ada yang diharamkan, ada yang dibolehkan, ada yang wajib. Semuanya ada pas-pasnya. Ya, udah kelamaan ya. Nah, ya kita tanya jawab aja ya. Ini kalau ngikutin ini sampai. Baik, mungkin singkat saja mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu mengenai gibah. Ibu. Jadi Bapak Ibu, saya begini, saya sering bawa jamaah umroh, ya. Insya Allah tanggal 29 besok saya umroh. Saya suka duduk sama jamaah di meja-meja jamaah itu. Ya, ada ibu-ibu sudah 60 tahun. Saya dengerin ngomongannya. Lah, ternyata lagi ngomongin temennya. Sekamar berempat. Yang 3 ngomongin yang 1 ini. Saya tuh nangis, ya Allah, keren saya gibah itu di umur 40 tahun ke bawah. Ternyata di umur 60 udah deket-deket mati masih gibah. Tapi itu kan masyarakat sono, ini mah kagak ya. Semoga jamaah di sini semuanya Allah jaga, Allah pelihara. Ya, di sana terpelihara ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Ustadz, mohon maaf ya, banyak sekali yang Ustadz sampaikan kepada kami, dan alhamdulillah sekali bahwa semua itu sangat sadari. Dan tadi juga Pak Ustadz mengatakan bahwa kalau kita bergibah itu seperti kita memakan bangkai suami sendiri, gitu ya. Dan juga mungkin dosa gibah itu juga melebihi dosa kita berzina mungkin ya. Saya padahal tadi Ustaz katakan bahwa kita hanya menyampaikan bahwa oh baju itu kok panjangan itu pun sebetulnya saya pikir tidak bergibah ya, tapi ternyata itu hanya sangat kecil sekali gitu ya Pak Ustaz. Dan tadi Pak Ustaz katakan bahwa kalau kita sudah terlanjur bergibah ya, terus dan mungkin bergibah itu tidak bisa dimaafkan ya kalau orang itu tidak memaafkan, karena itu adalah hak manusia, hak kita untuk dimaafkan gitu ya. Sementara kan kita sebagai manusia biasa jadi tidak mungkin kita menyampaikan bahwa maaf ya tadi saya bergibah gitu kan. Banyak yang tidak bisa untuk melakukan hal seperti itu. Tapi ketika kita itu bergibah yang hal sangat kecil sekali, kita sadar gitu ya. Oh ya Allah, kadang-kadang ya Allah, mohon ampun gitu ya. Tapi kan tadi kata Ustaz tidak bisa diampuni. Nah bagaimana kalau kita sudah bergibah dan kita minta ampun dan kita mendoakan orang itu gitu ya, yang kita gibahkan untuk memaafkan, itu bisa nggak ya Ustaz, misalnya seperti itu? Ya. Karena kita kan kalau untuk nyampe itu ya kan tidak mungkin gitu ya. Maaf ya. Itu yang berat tadi kan. Tapi hal itu ya tidak dengan tidak sadar ya, karena kita sebagai manusia ya Pak, tadi itu seperti Pak Ustaz mengatakan baju saja kepanjangan kependekan itu kan itu bergibah. Ya Allah, masa Allah, berarti kita itu sangat banyak sekali tiap hari itu. Seandainya kita tidak kita tidak terus berzikir pada Allah, kan kita ada hilafnya gitu ya Ustaz. Nah jadi mohon bagaimana ya Ustaz, apakah bisa dengan kita mohon ampun kepada Allah dan kita juga memaafkan gitu ya, memaafkan atau mohon dosanya yang tadi saya gibahkan itu diampuni. Nah kita bagaimana itu Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum. Ya sebetulnya tadi sudah ada beberapa langkah-langkahnya ya. Kalau yang kita gibahkan itu belum sampai ke kupingnya dia, coba kita istighfar, taubat, menyesali. Tapi kalau menyangkut hakul adam, sama juga tentang mencuri kan. Orang mencuri taubatnya apa? Ya setelah dia istighfar, taubat, menyesal, dia harus mulangin yang dia curi kan. Sama juga ini, ketika kita menghibah saudara kita, apalagi sampai tingkatan buhtan aziman, atau fitnah,
Final lebih tinggi lagi tadi. Ya. Kita harus tetap minta maaf kepada orangnya. Tadi yang disampaikan, kita ngomongin tetangga, ya besok kita datang lagi. Pertama nyampe di mana di sini? Ya terop, Bapak Jamaah sekalian, apa yang kemarin saya sampaikan itu bohong, salah. Saya mohon maaf ya. Habis saya Bapak Ibu, satu. Kedua datang lagi kepada yang kita gibahin. Ya, karena dia sudah dengar, soalnya dia belum dengar tadi. Nah, kita sampaikan. Artinya sampai begitu beratnya dan caranya untuk taubat kita Allah terima. Makanya jagalah lisan kita dengan sebaik-baiknya. Ya, memang lisan itu kagak bertulang. Makanya kata Nabi, in hamamta fin nutqi bil batil, jika Anda pengen ngomong yang jelek-jelek, udahlah tasbih aja, subhanallah, alhamdulillah, wala ilah, atau ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum 1000 kali kayak istighfar yang banyak, selawat yang banyak, ya Bapak Ibu ya. Itu nasyid-nasyid tentang Nabi, udah gitu aja. Ya, atau baca Quran gitu. Nah, jangan sampai mulut kita ngomong orang lain. Ada Bapak Ibu nih ya. Ini yang tadi kategorinya ya, bahwa menggibah itu sampai kepada tingkatan gibah itu ada 4 macam. Fi wajhi hiya kufur, ada yang tingkatan kufur, ada yang tingkatannya nifak, ada yang tingkatannya maksiat, ada tingkatannya mubah wa huwa ma'jur. Ya. Dibolehkan malah dapat pahala, ya. Kita detailin ya. Adapun yang tingkatannya kufur, bahwa ayyaktabal muslim fa yaqulu lahu la taghtab, ya. Dia menggibahkan seorang muslim, lalu dikatakan kepadanya jangan kamu menggosip. Lalu dia bilang apa? Laisa hadza ghibah wa ana shadiqun fi dzalik. Bapak Ibu ya, ini tingkatan kufur. Dia menggibah seseorang, dikasih nasihat dia malah mangkel. Ada orang dikasih nasihat kagak terima Bu, malah marah-marah nih. Kagak, yang saya sampaikan benar kok, emang begitu dia. Nah, itu namanya gibah kufur. Ya. Faqad istahalla ma haramallahu taala, ya. Dia harus minta maaf. Apa bukan? Dia telah menghalalkan apa yang Allah haramkan. Ya. Wa man istahalla ma haramallahu taala, dan barang siapa yang menghalalkan apa yang telah Allah haramkan, sara kafiran. Jadi kafir. Ya, itu dikatakan tingkatan kafir. Yang kedua, tingkatan munafik. Bahwa ayaktaba insan, dia menggunjing orang lain. Fala yusammihi, ya, tapi dia kagak nyebut namanya. Kamu yang menggunjing orang lain kagak menyebut namanya. Indaman ya'rifu, kepada orang yang dia ketahui, annahu yuridu minhu fulanan fahuwa yaktab, tapi dia menginginkan seseorang, itu juga dikatakan dia bergibah. Wa yara min nafsihi annahu mutawarri'un fa hadha huwal nifaq, dan dia melihat dirinya itu dia wara', dia menggibah, ya, tapi dia kagak nyebutin nama orang lain. Itu dia merasa sudah bersifat hati-hati, padahal tetapnya dia gibah. Nah, gibah seperti itu dikategorikan gibahnya munafik, ya. Yang ketiga, gibahnya dikatakan maksiyah. Bahwa ayaktaba insanan wa isammihi, dia menggibah orang lain, dia sebutin namanya, wa ya'lamu annaha maksiyah, dan dia tahu itu maksiat. Bahwa asin wa alaihi taubah, maka itu perbuatan maksiat, dia harus segera bertobat. Dia ngibahin, dia sebutin namanya, dia tahu. Yang keempat tadi, ayaktaba fasiqan mu'linan bifiskin asahibu bid'ah fahu ma'jurun. Kita menggunjing orang yang fasik, ya, kita mengiklankan bahwa dia itu penjahat, dia itu melakukan hal-hal yang bersifat bid'ah,
itu ma'jurun, kita dapat pahala agar orang lain kagak terbawa. Ya, li'annahum yuhadziruna minhu, karena mereka mengingatkan dari orang ini, idza arafu halahu, apabila mereka tahu kondisinya. Jadi Bapak Ibu yang keempat ini gibah tapi dapat pahala agar orang lain kagak terbawa, enggak terjebak. Nabi mengatakan terakhir, uzkuru al-fajira bima fihi ikai yuhadzirun nas. Sebutkanlah, ya, yang harus diomong itu orang-orang yang melakukan kejahatan besar di jalan. Agar apa? Agar orang lain terselamatkan dari kejahatan dia. Jadi berarti yang diangkat sekarang di setiap TV itu kasus Aiman, misalkan Pak Aiman itu kan membongkar. Apa temanya tuh? Menarik itu. Suara rakyat. Itu masuk ke sini tuh. Ya. Kan yang itu kagak ada nilai, emang pengen untuk kebaikan Indonesia, ya. Itu malah pahala. Menyelamatkan. Kan kita kagak tahu itu orang. Sangkanya di publik cakep aja. Taunya penjahat, ya. Nanti membongkar. Jadi mencari kebenaran itu. Ya. Baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada orang stres, dia pandai menjaga, tapi orang normal, orang yang akalnya sempurna, tapi pandai menggoreng aib-aib orang. Itu bagusan yang mana? Ya. Yang pertama orang apa tadi? Orang stres. Kalau Ustaz bisa menjaga yang dipelajari kan ini. Tadi kalau orang stres kenapa? Iya, bisa menjaga lisannya, tapi orang normal, orang dan akalnya pandai menggoreng. Iya, bagusan dengan orang stres. Artinya kan stres dia dirinya sendiri, tapi dia kagak nyakitin orang lain, ya kan? Kita kalau stresnya kan dirinya, kembali ke dirinya, tapi dia kagak nyakitin orang lain kan? Yang ngomong tadi ya. Yang diampunin Allah yang orang. Kan tadi orang stres, tapi kan kagak ngomongin orang lain. Yang pentingnya kagak dosa kan dia. Dia stres dirinya doang, diri itu. Ya. Yang dosa yang orang yang pintar yang ngomongin orang lain. Itu. Kan kalau stres dia ke dirinya. Ya misalnya dia gila misalnya. Apa orang gila mah kagak dihisab. Nggak dihitung. Tapi dia stres, mulutnya yang tab. Kan ada ceritanya kan. Ya Rasulullah, ini ada ibu-ibu sholatnya cakep banget, puasanya cakep banget, sedekahnya rajin, duhanya rajin, tapi mulutnya rajin. Pedas, nyakitin tetangga. Di mana tempatnya Rasul? Neraka kata Nabi. Gitu. Maka salamatul insan bihifdzil lisan. Orang itu bisa selamat dengan menjaga lisan. Ya, ke Bapak Ibu, ada Imam Muhasib itu setiap asar saya maghrib dia muhasabah diri, merenung. Kalau ada kata-kata yang kagak baik, dia istighfar, ya, minta maaf kepada Allah. Kalau dari pagi sampai asar dilihat bagus, dia bersyukur sama Allah dan terus minta biar dibimbing agar lisannya selalu lurus. Memang lisan ini Bapak Ibu ya, saya pernah praktek dalam tarbiyah itu, sekali aja kita mulai ngomong yang jelek itu kan terbiasa. Maka di sini namanya muraqabah, musyahadah apa? Mengatakan Allahu syahidi, Allah melihat saya, Allahu naziri, Allah ngawasin saya, Allahu ma'i, Allah bersama saya. Nah ini tiga kata ini membuat kita terpelihara zahir dan batin. Pengen ngomongin orang kan Allah dengar, berhenti dari itu. Pengen gunjing orang Allah lihat. Ini yang harus kita rasakan, menghadirkan Allah di setiap
sakanati wa harakati, diam saya, bergeraknya saya, semuanya. Ini yang sudah hilang di hati. Makanya mohon maaf, kenapa ada selingkuh. Itu Allahnya hilang gitu. Allahnya hilang, istrinya hilang gitu. Ya. Yang ada istri yang baru. Udah tertutup hatinya. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, biasakan itu. Ya, ajarkan anak-anak kita. Anak kita itu kan jauh dari kita ya. Artinya nggak bisa kita pantau 24 jam. Apalagi dia bersama HP, di HP ada apa aja. Itu titipin Allah. Nah, ada Allah nak. Mama nggak bisa ngelihat setiap hari, tapi Allah sudah melihat kamu. Itu hadis yang tadi itu ya, yang Sayyidina Mu'adz bin Jabal nangis terseduh-seduh. Apa katanya? Malaikat, kamu hanya mencatat doang, kamu pun tertipu itu. Tapi ana katanya raqibun ala fi nafsihi wa mutalli'un ma fi qalbi. Ini hadis kata Allah langsung. Saya amatin betul hatinya tuh, aku tahu ternyata ini orang. Makanya ada hadis tihamah, ada malaikat membawa amal ya segede gunung Tiham besar. Ya, di Mekah ada gunung Tihamah. Malaikat bilang, Allah, ini orang amalnya banyak banget. Ayyu jannatin lahum, surga mana yang tepat untuk mereka, lagi banyak amalnya. Faltafata ilaihim wa qala alaliyatin. Lah, malaikat, ini orang yang amalnya banyak cemplungin ke neraka. Itu sahabat dengar orang ini kaget semua, ketakutan, bergetar. Ya Rasulullah, sifhum lana, siapa mereka? Kami nanti takut kami sama seperti mereka. Apa kata Nabi? Mereka sama seperti kalian. Pakai bahasa balaghah, kajildatikum. Mereka puasa, kalian puasa. Mereka umroh, kalian umroh. Mereka sholat, sedekah. Semua sama, kebaikan dilakukan. Tetapi, ada tetapinya. Ketika dia sendirian dengan hal-hal yang diharamkan, intahaku. Ketika dia sendirian dengan hal-hal yang dilarang, dia terobos. Ya, selama ini dia berbuat baik hanya pandangan mata manusia aja. Kalau kata Syekh Qadir Jilani dalam kitab Fathul Bani, kalau di depan orang kayak malaikat. Malaikat ada dosanya enggak? Tapi pas malaikat kagak lihat, penjahat, setan bertubuh kiai. Nah, itu yang paling bahaya. Ya, itu saya kumpulin data itu, saya jadikan buku mencontoh Nabi dari aspek batiniah. Itu penting banget. Ya, silakan Pak. Speakernya kurang di ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jono dari atas 10 mau nanya singkat aja Ustaz. Misalnya jangan sampai terjadi. Saya dengan istri saya itu suami istri sah. Tapi kadang-kadang istri saya omongannya dengan perbuatannya itu selalu menyakitkan saya. Saya sikapnya harus bagaimana itu Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini memang kasus terjadi di rumah tangga kita. Ya. Saya punya buku terjemah tahun 2005. Judulnya apa? Bahasa Arabnya Al-Akhta Asy-Sya'i'ah Inda Zauj. Buku kedua Al-Akhta Asy-Sya'i'ah Inda Zaujah. Bahasa ini kesalahan-kesalahan yang sering terjadi di pihak suami, kesalahan-kesalahan yang sering terjadi di pihak istri. Itu buku terjemah saya pertama kali tahun 2005. Tersebar tuh di Gramedia. Walaupun saya belum pulang, masih di Mesir. Saya kasih nama karena jadi ini satu buku.
ketika suami istri hidup bermasalah, bagaimana solusinya, ya. Maka Bapak Ibu Dwi Rahman, saya suka mengajarkan doa kepada jamaah. Ini doa dibaca terus agar istri kita itu kita lihat nyenengin terus, agar suami kita lihat nyenengin terus, anak-anak kita juga begitu. Ada suami baru bangun tidur ngeliat istrinya udah sebel banget, ya, terkiang-kiang kata-kata jeleknya tuh dia.